Halo, Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Nama Sidam. Kembali lagi di channel Bahagia Menjadi Hindu bersama saya Kade Devi. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang perayaan Siwaratri dalam Hindu. Yang akan kita bahas adalah mengenai tentang mengapa kita melaksanakan Siwaratri. Nah, Siwaratri itu untuk malam penebusan dosa atau peleburan dosa ya. Yuk kita akan bahas bersama-sama pada video kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton channel saya dan sudah like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, diaktifkan dulu ya tombol loncengnya untuk mengikuti channel saya. Baiklah semua, sekarang kita awali dulu ya tentang peringatan Siwaratri. Jadi hari Siwaratri itu jatuh setiap setahun sekali berdasarkan kalender Isaka, yaitu pada Purwaningtilem atau Panglongping 14 Sasih Kapitu atau bulan ke-7 sebelum bulan mati atau Tilem. Dalam kalender Masehi setiap bulan Januari. Tepat di tahun 2022 ini, Siwaratri jatuh pada tanggal 1 Januari, jadi tepat pada awal tahun. Kemudian setelah kita mengetahui jatuhnya hari Siwaratri, alangkah baiknya kita tahu dulu maknanya ya. Jadi hari raya Siwaratri itu berasal dari kata Siwa dan Ratri. Dalam bahasa Sanskerta, Siwa berarti baik hati, memberikan harapan, membahagiakan, dan suka memaafkan. Siwa juga adalah sebuah nama kehormatan manifestasi Tuhan, yaitu Dewa Siwa, yang berfungsi sebagai pelebur atau pemerlina. Sedangkan Ratri dalam bahasa berarti malam atau kegelapan. Sehingga jika diartikan Siwaratri berarti pelebur kegelapan untuk menuju jalan terang. Jadi, apa sesungguhnya makna dari Hari Raya Siwaratri tersebut? Adalah malam perenungan suci, malam di mana kita bisa mengevaluasi dan introspeksi diri atas perbuatan atau dosa-dosa selama ini. Sehingga pada malam ini kita memohon kepada Sang Yang Siwa yang juga sedang melakukan payogan agar diberikan tuntunan agar bisa keluar dari perbuatan dosa tersebut. Pada saat malam itulah umat melakukan pendekatan spiritual kepada Siwa untuk menyatukan Atman dengan Paramatman. Bisa juga kita ibaratkan seperti serbuk obat yang kita masukkan ke dalam larutan air. Ketika kita masukkan ke dalam air, ia akan melebur. Dan kita akan masukkan kembali air putih ke dalam gelas. Lama-kelamaan, obat itu memang ada di dalamnya tetapi melebur bersama dengan air, dan pada suatu ketika air itu akan jernih dan hilang rasa pahitnya. Jadi demikianlah dosa yang kita bisa ibaratkan dalam suatu introspeksi diri mulat sarire dalam hari Siwaratri tersebut. Siwaratri adalah momen yang tepat dalam Hindu kita gunakan sebagai momen introspeksi diri, melihat ke dalam, bercermin ke dalam seberapa jauh kita melakukan dosa pada 1 tahun ke belakang untuk memperbaiki di tahun berikutnya. Jadi tepat pada Panglongping 14 Sasih Kapitu atau Caturdasi Krishna Paksa bulan Maga, kita melakukan brata untuk menjaga diri tetap dalam keadaan stabil. Jadi ada beberapa cara, yaitu yang utama melakukan jagra atau berjaga tidak tidur, upawasa atau tidak makan dan tidak minum, monobrata berdiam diri dan tidak berbicara. Tingkatan madya atau menengah, kita bisa melakukan jagra atau berjaga, tidak tidur, upawasa atau tidak makan dan tidak minum, dan nistanya hanya melakukan jagra atau berjaga, tidak tidur semalam suntuk. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut tentunya,
Anda dapat melakukan persembahyangan terlebih dahulu di pagi hari, selesainya pada pukul 6, dan untuk monobrata dilakukan selama 12 jam, mulai pukul 6 sampai 18 wita. Upawasa dilakukan selama 24 jam, mulai pukul 6 sampai 16 wita, sedangkan jagra dilakukan selama 36 jam, mulai pukul 6 sampai 18 wita esok harinya. Jadi cukup panjang, jadi perlu stamina yang kuat untuk bisa melaksanakan brata Siwaratri tersebut. Selanjutnya pada video kali ini saya akan membahas cerita yang berhubungan dengan hari Siwaratri, yakni cerita Lubdaka. Karena tidak sedikit yang memaknai bahwa pada malam Siwaratri ini juga dianggap sebagai malam peleburan dosa, sehingga perbuatan dosa manusia bisa lebur dengan melakukan brata samadhi dan pemujaan terhadap Sang Yang Siwa. Pemaknaan seperti ini tidak lepas dari kisah Lubdaka yang ditulis oleh Empu Tanakung. Kitab atau lontar tersebut mengisahkan kehidupan seorang pemburu binatang yang memiliki banyak dosa karena membunuh binatang yang tidak bersalah. Kisah Lubdaka dari hari Siwaratri dikisahkan pada suatu hari. Karena sudah larut malam, Lubdaka dengan terpaksa harus bermalam di hutan, dan tidak terasa langkah kakinya tertuju pada pohon bila. Agar aman dari serangan binatang, maka Lubdaka berdiam diri di atas pohon, dan agar tidak tidur dan terjatuh, daun bila dipetik setangkai demi setangkai dan dijatuhkan ke bawah. Tidak disadarinya bahwa malam tersebut adalah hari Siwaratri, dan daun bila tersebut tepat mengenai lingga Siwa yang berada di bawahnya. Lubdaka terus memetik daun bila agar tetap terjaga. Pada malam itu, dia juga menyadari dan menyesali perbuatan dosanya dan berjanji dalam hati akan menghentikan pekerjaannya sebagai seorang pemburu. Mulai saat itulah Lubdaka berhenti menjadi seorang pemburu dan beralih menjadi petani dan berseru kepada keluarganya untuk berhenti melakukan dosa dan mulai bertobat. Selanjutnya diceritakan setelah meninggal, arwah Lubdaka disambut oleh para Cikrabala, disiksa dan untuk dimasukkan ke neraka atas dosa-dosanya. Tetapi dalam lontar Lubdaka, ciptaan Empu Tanakung, siksaan yang sempat dialami oleh Lubdaka ketika dihukum oleh pasukan Cikrabala, yaitu Abdi Dewa Yama, yang sebagai dewa keadilan, berakhir dengan segera karena telah melakukan peleburan dosa dan menyadari segala dosa-dosanya dan tidak melakukannya lagi. Maka, untuk itu hari Siwaratri ini dianggap penting sekali bagi umat untuk mendapatkan pencerahan, diberikan jalan yang benar untuk bisa mengakhiri perbuatan dosa dan bertobat serta dengan dapat peleburan dosa dengan memuja Dewa Siwa dengan tulus dan hati yang ikhlas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang Siwaratri dan pemaknaannya. Jadi pada hakikatnya malam Siwaratri bukanlah penebusan atas dosa kita, melainkan peleburan atas dosa yang kita lakukan dengan tulus ikhlas memohon ampun dan memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi pada dasarnya Tuhan akan memaafkan ketika kita memang tulus untuk melakukan hal yang positif ke arah yang lebih baik dan tidak mengulanginya. Selamat menyambut Siwaratri pada malam hari ini. Semoga semua senantiasa berbahagia. Om Namah Shivaya Namah. Akhir kata, semoga semua dalam keadaan damai. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur susma. Rahayu sarang sami.